warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Aminkan semua. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap dewan guru, ustadz dan ustazahnya, segenap dewan pengurus pondok pesantren Al-Musyarrafah. Teristimewa salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa tercurah, teriring doa ayahanda Abi Kiai Haji An-Nawawi. Semoga Abi Nawawi sehat wal-afiyah. Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan harapan dan doanya, Allah bahagiakan dunia akhirahnya, Allah sukseskan perjuangan dakwahnya, dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu curahan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahabat-sahabat tercinta Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Ustadz Fathani Ghazali, Al-Ustadz Al-Fadhil Hafidh Madani, dan semoga seluruh asatidzah, ustadz dan ustazahnya sehat wal-afiyah. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, kehujanan, kedinginan, kepanasan, kelaparan, orang Betawi ngomongnya nyarap. Betul? Udah pada nyarap belum? Udah? Saya belum. Gantian nanti sama Kiai Ayahanda Munawwir Asli. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah curahkan sehat dan afiat. Amin ya rabbal. Sebetulnya saya ingin mengisi terlebih dahulu
Sampai di tempat ini jam 8, sudah sampai di parkiran. Berharap saya bisa mengisi terlebih dahulu, ternyata jamaahnya membludak sampai keluar pondok pesantren Al-Musyarrafah. Jadi saya harus menunggu jamaah dan perintah dari guru tercinta ayahanda Abi Ahmad Nawawi. Beliau sampaikan WhatsApp saya, Habib, ana berharap Habib mengisi sampai kedatangan Kiai Munawir Asri. Alhamdulillah, sebelum saya ceramah Kiai sudah datang. Berarti saya tak lama-lama ceramahnya. Alhamdulillah. Habib, kenapa buru-buru? Kami ingin bersama mendengarkan kajian, tausiah, ilmu yang bermanfaat. Pertama, sudah ada masternya. Sudah ada masternya. Sudah ada alamahnya. Sudah ada kiainya. Sudah ada orang tuanya. Siapa? Beliau ayahanda Al-Alim Kiai Haji Munawir Asli. Nanti beliau akan menjelaskan, beliau yang akan menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya harus bergegas ke Karawaci, acara di sana. Dan setelah itu saya harus ke Citayam, Bojonggede. Mudah-mudahan sehat afiat. Saya mau tanya, Pak, saya dengar dari Ustadz Fatoni ada pemberangkatan umroh. Pesertanya di sini ada yang hadir? Ada? Alhamdulillah. Udah ada aja deh jawabnya. Beb, saya belum tahu berangkatnya. Insya Allah ketika ikhtiar dan doa, Allah yang akan menentukan terbaik untuk kita. Karena ayah bunda, kita mah diperintahkan ikhtiar amat doa aja. Ikhtiar usaha menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhannya, ikhtiar saja. Keluar rumah minimal mancing juga boleh, mancing. Pak, hoi, Pak, lakinya suaminya ada yang suka mancing kagak? Hah? Saya doain lakinya suaminya yang suka mancing kagak maju-maju. Amin dong. Amin dong. Ya Rabbal. Bagus gak doanya? Bagus gak? Bagus. Kalau maju bagaimana urusannya? Beb, maksudnya tadi apa ikhtiar? Iya, al-harokah barokah. Kita mah diperintahin Allah untuk ikhtiar, untuk usaha. Keluar rumah aja, keluar rumah cari rezeki Allah yang halal untuk keluarga. Allah yang akan mencukupinya, disertai dengan doa. Apalagi janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, keutamaan sholat duha. Ini udah pada sholat duha belum nih? Hah? Yang belum sholat duha ya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, sholli alayya arba'an fil ghada
Sholatlah engkau 4 rakaat di petang hari. Akfika akhirah, niscaya aku akan cukupkan kebutuhanmu sampai malam hari. Alhamdulillah, lantaran sholat 4 rakaat di waktu duha, Allah cukupin, Allah beresin urusan kita. Setelah ikhtiarnya, kita doa, kita sholat duhanya, Allah beresin segala urusan kita sampai malam hari sampai ketemu pagi hari. Alhamdulillah. Saya mau tanya di sini, pengen gak Allah cukupin, Allah beresin urusan kita? Allah yang ngurusin, Allah yang beresin, apa manusia yang beresin? Kalau manusia ada batasnya, manusia ada apa bahasa unlimited, iya, ada batasnya. Sekarang begini, kita curhat ame manusia kan pegel, betul? Curhat ame tetangga, curhat ame teman, semua kita jelasin, kita ceritain urusan kita. Manusia palingan jawabannya cuma satu, yang sabar ya. Betul? Betul? Kenapa sih kita nggak curhat kepada Allah, wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih ada amalan nih, mau nggak amalannya? Diamalin ya. Oh, diamalin ya. Bang, Pak, ya. Apa Bib amalannya? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum, bukan 2 rakaat fajar, bukan qobliyah subuh. Maksudnya sholat malamnya, sholat tahajudnya 2 rakaat sebelum subuh. Apa Beb yang dibaca? Baca surat An-Nisa ayat ke-64, penggalan ayat ke-64 surat An-Nisa. Apa bunyinya Beb? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat apa? An-Nisa ayat 64. Itu penggalan ayat 64 surat An-Nisa. Kalau ayatnya yang sempurna, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, baru walau annahum idzalamu. Habib, caranya seperti apa bacanya? Salat 2 rakaat, surat pertama baca itu walau annahum, surat An-Nisa ayat ke-64. Habis baca surat An-Nisa ayat ke-64, baru dilanjutkan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal. Habis itu dia ruku, dia tidak sujud. Rakaat kedua baca begitu pula surat An-Nisa ayat ke-64. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Setelah selesai 2 rakaat, salam, baca sholawatnya. Bib, sholawat apa yang dibaca? Yang gampang-gampang aja. Penjemin matanya, hadirkan hajat-hajatnya, baca salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saya ingin mengajak semuanya kita ikhtiar dan berdoa. Bib, ketika saya usaha ikhtiar untuk keluarga, apakah saya jadi orang kaya? Setelah ikhtiar dan berdoa, Allah tidak akan mengecewakan harapan dan ikhtiar doa hamba-hambanya. Insya seperti kita belajar menuntut ilmu. Bib, saya belajar menuntut ilmu. Ikhtiar saya, doa saya, apakah saya harus menjadi orang alim, menjadi ustadz, ustadzah, kiai? Enggak. Kita ikhtiar belajar doa untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Allah pun pasti tidak akan mengecewakan harapan hamba-hambanya yang ikhtiar belajar dan berdoa. Allah angkat derajatnya. Insya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Yang udah paham boleh pulang. Jadi itu poin pertama, ya, amalannya. Poin yang kedua, 2 poin aja. Kiai udah selesai makan. Habib tahu dari mana? Ya kira-kira aja. Beb, poin kedua apa yang mau disampaikan? Ini pagi tadi Ustaz Fotoni sampaikan. Ini acara tawakuf, betul? Saya mau tanya, tawakuf bid'ah tidak? Bid'ah tidak? Kalau tawakufan? Kalau tawakufan? Biasanya yang ada an-annya bid'ah. Habib, Ustaz, apa hukumnya tahlil? Boleh, tahlilan bid'ah. Habib, Ustaz, apa hukumnya baca Yasin? Boleh, Yasinan bid'ah. Jadi kalau ada annya jadi bid'ah. Makanya di sini nggak ada tawakufan, tapi tawakuf. Masya Allah, orang sekarang dikit-dikit gampang melontarkan kata bid'ah. Na'udzubillahi min. Jadi Habib, Ustaz, tawakufan ini apa sih? Tawakufan ini sementara, pemberhentian sementara kegiatan majlis, kegiatan yang biasa rutinitas kita lakukan. Fokus dipindahkan, amaliyahnya kita fokuskan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Beb, saya nggak paham maksudnya apa fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Iya, bulan suci Ramadan iftarada alaikum siyamah, kutiba alaikumus siyam. Rasulullah jelaskan bahwa di bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran dan Rasulullah anjurkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan ada amalan khusus, ada ibadah yang harus kita fokus. Likulli maqamin maqal. Setiap keadaan itu ada perkataannya, setiap keadaan situasi ada sikapnya. Nah, di bulan Ramadan sikap kita, bacaan kita tiada lain Al-Quran. Jadi, Beb, ini tawakuf dari begini nih, sekarang-sekarang aja apa dari zaman dahulu, dari ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ya sejarah Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan itu beliau tinggalkan kegiatan majlis-majlis fikihnya. Ketika ada santri-santri ya yang masih menggelar bahsul masail, menggelar seminar pembahasan mengupas tentang fikih sampai larut malam. Akhirnya Imam Syafi'i menegur,
Wahai anakku, kenapa kau sibukkan waktu-waktumu di saat ini, di malam bulan suci Ramadan, hanya untuk membahas persoalan fikih, dan kalian telantarkan waktu yang mulia ini untuk fokus dalam baca Quran. Masya Allah. Maksudnya apa? Imam Syafi'i mengajarkan kepada muridnya, santrinya, setiap keadaan itu ada amalannya, setiap keadaan itu ada sikapnya, ada bacaannya, ada ibadah yang fokus kita harus kerjakannya. Di bulan Ramadan kita fokus membaca Al-Qur'an. Tapi kan sekarang begini, Bib, kalau begitu pengajian tutup, Bib, mau Ramadan, iya. Terus Ramadan baca Al-Quran, enggak. Ini bagaimana urusan? Pengajian tutup, Ramadan nggak baca Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i di luar Ramadan, beliau setiap malamnya itu menghatamkan 1 kali Al-Quran. Setiap malam Imam Syafi'i. Dalam sholat malam, Imam Syafi'i itu, ya, beliau membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga untuk menulis karya-karya ilmiahnya, yang kedua sepertiga malamnya, yang kedua beliau khususkan untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat di malam hari, untuk menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, sepertiga lainnya Imam Syafi'i jadikan malamnya untuk istirahat. Jadi Imam Syafi'i di malam hari beliau menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk menulis, untuk belajar. Sepertiga untuk ibadah, untuk baca, menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga untuk istirahat. Subhanallah, itu Imam Syafi'i di luar bulan suci Ramadan. Namun kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i pagi harinya menghatamkan 1 kali Al-Quran, malam harinya 1 khataman Al-Quran. Jadi selama sebulan penuh berapa kali khatam? Berapa kali khatam? 60 khatam Al-Quran. Masya Allah. Kita berapa kali khatam? Berapa kali khatam? Beb, alhamdulillah setiap hari saya khatam Al-Quran. Hebat ya. Iya Beb, kan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan seperti sama tidak? Seperti. Masya Allah. Jadi ayah, bunda, ayo semuanya. Kalau kita kembali lagi, ya, ke perjalanan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, begitu pula beliau menghatamkan Al-Quran luar biasa. Menghatamkan Al-Quran seperti Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam, 4 kali khataman di pagi hari, 4 kali khataman di malam hari. Masya Allah, Bib, pada kagak kerja apa Bib ya? Subhanallah, Imam Ahmad itu punya toko di tengah-tengah kota. Dia ada di tokonya. Kan sekarang bedanya kita nih, kita punya toko, kita ikhtiar, kita kerja di kantor, apalagi di kantor. Kan enak. Dulu nggak ada aplikasi Al-Quran. Bawa Al-Qurannya. Mereka, para ulama, para sholihin, di tengah-tengah pasarnya aja baca Quran. Beb, kok bisa? Ya, dia ada Al-Quran yang dia bawa, dan memang sejak kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Kan beda dia sama kita ya. Po, begini dah, yang terakhir dia mau saya sampaikan, ada kiai. Hujan lagi. Ini kalau begini mah enaknya tidur. Ya. Enaknya tidur apa ngaji? Tidur apa ngaji? Jujur aja. Beb, apa yang mau disampaikan? Tadi aku mau lupa apa tadi ya?
Ah? Ya lupa tadi apa? Apa? Hah? Begini, dalam hadis disebutkan nawiru buyutakum mastata'tum. Hiasilah, berikanlah cahaya rumah kalian semampu kalian. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an ittasa'a ala ahlihi wa yakturu khairuhu wa yahduruhu al-malaikah wa tahjuruhu syayatin. Artinya apa? Ini hadis riwayatkan Imam Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa artinya? Kita hiasi, kita terangin rumah kita semampu kita. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran akan memperoleh keistimewaan. Pertama, ittasa'a ala ahlihi, luas, lapang rumahnya, suasana rumahnya, nggak ada sumpek-sumpeknya. Kira-kira nih kita kalau masuk rumah sumpek nggak nih Pak? Pak, kita kalau masuk rumah kita sumpek nggak? Ah, sumpek nggak? Ngelihat laki bau apa, kalau orang Betawi bilangnya apa namanya, duduk-duduk aja apa maksudnya? Ngejedruk apa, jedruk apa? Hah? Ngejedrok? Hah? Ngejogrok? Iya begitu aja, pegel kalau masuk rumah. Lu bukannya kerja aja malas-malasan di rumah, ngelihat anak pada main HP, begitu kerjaannya. Siapa yang di rumahnya baca Al-Quran, ittasa'a ala ahlihi, apa? Allah luaskan, lapangkan rumah, keadaan rumahnya. Maksudnya walaupun rumahnya kecil, namun hatinya lapang, hatinya luas berada di rumahnya. Lantaran apa? Karena dihiasi, diterangi dengan bacaan Al-Quran. Kan kita pengen tuh istilah yang Nabi sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana cara dapetin rumahku surgaku? Bacain Al-Quran. Itu yang pertama nih. Yang kedua apa? Yang kedua, wa yakturu khairuh, Allah perbanyak kebaikan untuk penghuni rumahnya. Rizkinya berlimpah ruah, Allah berikan kebaikan untuk penghuni rumahnya lantaran baca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa tahduruhul malaikah, malaikat bakal datang ke rumah tersebut. Yang keempat, syaitan jauh, tinggal. Syaitan nggak mau dekat-dekat dengan rumah yang dibacakan Al-Quran. Makanya saya mau sampai di sini, siap baca Al-Quran, siap baca Al-Quran, insya Allah, alhamdulillah. Dah begitu aja, nikmatin cemilannya. Ya, itu ada cemilan apa aja sih? Iya, nikmatin ya. Nikmatinnya di pengajian, nggak boleh dibawa pulang. Masya Allah. Kita baca sholawatnya. Bagaimana itu sholawatnya? Sholawat Al-Quran bagaimana? Alaman uhiyal Qur'an, alaman uhiyal Qur'an, al-kiram, sallu ala Muhammad. Allah sallallahu. Salatu wa salam ala man, salatu wa salam ala man uhiyal
تميمه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Sallu ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata munsyidnya lupa. Kita baca bareng-bareng. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allamna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kami ucapkan selamat datang guru-guru tercinta. Teriring doa semoga ayahanda Al-Fadhil Kiai Haji Abi Nawawi, ayahanda Al-Fadhil Kiai Haji Munawwir Aslih, semoga orang tua kita, guru-guru tercinta sehat afiah. Mana aminnya? Sehat afiah. Allah angkat derajatnya. Allah kabulkan harapan dan doanya. Allah bahagiakan dunia akhirahnya. Allah manfaatkan ilmunya. Dan semoga kita selalu mendapatkan curahan ilmu dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, berkah selalu. Sekarang giliran saya makan sarapan. Masya Allah, terima kasih semuanya, sehat afiat. Tadi saya sampaikan, Kiai, sebetulnya ada agenda di Karawaci, namun guru tercinta beliau sampaikan kepada saya, Abi Nawawi berharap saya ceramah sampai kedatangan antum. Alhamdulillah, saya jawab SMS Abi Nawawi, sam'an wa ta'ah ya marhabat. Hanya ada satu kata, siap menjalankan perintah. Semoga ini menjadi keberkahan untuk saya, keberkahan untuk keluarga saya, keberkahan untuk ilmu saya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan hadir Al-Habib Rashid bin Yahya alaihi, tafadhal. Sallu ala Muhammad.
mengucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berkatkan segala umurnya, Allah panjangkan umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.